Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semuanya. Jumpa kembali dengan saya di Rumah Guru dalam materi pertidaksamaan rasional. Untuk materi ini kita akan bahas dalam dua bagian. Bagian pertamanya pada konten ini dan nanti bagian kedua kita lanjutkan konten selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh dari pertidaksamaan rasional ini, mari kita lihat dulu apa pengertian dari pertidaksamaan rasional. Kita buka Google tampilannya seperti ini. Kemudian ketikkan di tempat pencarian ini pertidaksamaan rasional adalah, ya, ketik itu ya. Maka muncul banyak pengertian pertidaksamaan rasional. Ini salah satunya. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut, memuat variabel atau hanya menyebutnya saja, atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Nah, ini pengertian dari pertidaksamaan rasional. Saya harap kalau siswa sebaiknya ini mencatat pengertian-pengertian ini di dalam buku catatan ya, supaya bisa dipelajari di rumah. Lebih mudah untuk mempelajari di rumah kalau sudah dicatat di buku. Banyak masih pengertiannya. Coba lihat di orang juga bertanya. Ya, di orang bertanya, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional? Nah, ini kalau kita buka, ini pengertiannya muncul. Kemudian bagaimana bentuk umum pertidaksamaan rasional? Ini bentuk umumnya muncul. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita buat rangkuman dari semua ini. Saya harap kepada siswa-siswi agar membuat rangkuman dari pengertian atau bentuk umum pertidaksamaan rasional tersebut. Oke, kita langsung saja ke materi inti kita, yaitu pertidaksamaan rasional. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah langkah pengerjaannya. Langkah pengerjaannya yang pertama, jadikan ruas kanan menjadi 0. Yang kedua, samakan penyebut. Yang ketiga, tentukan titik kritis. Nah, titik kritis ini apa? Bisa ditengok juga di Google ya. Nanti ketik Google titik kritis adalah gitu. Dan catatkan di buku. Yang keempat, langkah keempat adalah gambar pada garis bilangan. Langkah kelima, lakukan pengujian daerah. Langkah keenam, tentukan himpunan penyelesaian. Jadi ada 6 langkah untuk menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan rasional. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini dibaca dengan kurang dari atau sama dengan 3. Kita langsung menjawab dengan langkah pertama. Jadikan ruas kanan menjadi 0. Maksudnya, ini adalah batasnya. 3 ini adalah ruas kanannya. Yang ini adalah ruas kiri. Jadi langkah pertama adalah jadikan ruas kanan menjadi 0. Berarti di sini kita harus jadikan dia 0 ya. Kalau sudah 0 ya berarti langkah 1 nggak usah lagi. Kalau sudah 0, langkah 1 nggak usah lagi. Kalau belum 0, maka langkah 1 diperlukan. Oke, untuk menjadikan ruas kanan ini menjadi 0, kita tulis kembali pertidaksamaan ini di sini. Kita tulis, tapi ruas kirinya kita kurangi dengan 3, ruas kanannya kita kurangi dengan 3. Kenapa kita kurangi 3? Supaya 0. Ya, ini kan 3 ya. Supaya ini 0, maka kita kurangi dengan 3. Seperti ini. Kita kurangi 3. Namun, kita kurangi juga 3 di sebelah kirinya, supaya adil. Kalau sebelah kanannya saja dikurangi 3, di sebelah kiri tidak dikurangi 3, maka pekerjaan itu keliru. Harus sebelah kiri juga dikurangi 3. Oke, kita lanjut.
Setelah kita kurangi tadi di sebelah kanan 3, dikurangi juga di sebelah kiri 3, maka pertidaksamaannya menjadi seperti ini. 5x kurang 20 per x kurang 5 kurang 3. Kurang dari atau sama dengan 0. Ya, ini tadi sudah 0 ya. Kita lihat lagi ya, ini 3 kurang 3. Ini hasilnya 0. Nah, ini kita tulis ulang. Ini juga tanda ini tulis ulang. 3 kurang 3 hasilnya 0. Oke, ini dia. Selanjutnya kita langsung ke langkah kedua, samakan penyebut. Samakan penyebut maksudnya ini pembilang 5x kurang 20. Ini penyebut x kurang 5. Sedangkan ini 3 ini tidak ada penyebutnya. Jadi kita buat juga 3 ini ada penyebutnya. Seperti ini pembilang penyebut. Di sini juga kita buat ada pembilang, ada penyebut. Jadi kita tulis ini dalam bentuk yang berbeda, tapi makna sama. Begini cara penulisannya, kita samakan penyebutnya. 5x kurang 20 per x kurang 5, yang ini tadi. Ya, kita pindah kembali kemari. Kurang, tetap kita tulis kurang. Kemudian 3, tetap kita tulis 3. Cuman ini kita buat kali. Kita buat kali dalam kurung. Nah, yang di sini x kurang 5 kita letak kemari. X kurang 5. Kemudian yang x kurang 5 juga letak sini. X kurang 5. Jadi ini pembilangnya, ini penyebutnya. Ini pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Jadi lihat penyebutnya sudah sama, x kurang 5, ini pun x kurang 5. Karena langkah tadi adalah samakan penyebut. Kalau seandainya x kurang 5 ini kita coret, x kurang 5 yang ini kita coret, kan tinggal minus 3. Ya, tinggal minus 3. Jadi sama ya. Ini minus 3, ini minus 3. Minus 3. Jadi ini kan x kurang 5, x kurang 5 dia udah sama. Jadi seandainya kita coret ini, dia akan kembali kemari. Oke. Kurang dari atau sama dengan 0, kita tulis kembali. Kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita kalikan 3 kali x, kita kalikan ke dalam. 3 kali min 5, kita kalikan ke dalam. Sehingga hasilnya adalah 5x kurang 20 per x kurang 5, kita tulis balik ke sini. Ini ditulis kembali. Kurang ditulis kembali kurang. Nah, ini 3 kali x, 3x. 3 kali min 5, min 15. X kurang 5 ditulis ulang. Ini semua ditulis ulang. Selanjutnya, kita selesaikan yang atas. Yang bawah ini karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi kita tulis 1 aja. X kurang 5, ini juga x kurang 5. Kita tulis 1 aja, x kurang 5. Yang atas ini kita sudah bisa menyelesaikannya. 5x dikurangi 3x ya, sama-sama x. 5x dikurangi 3x, hasilnya 2x. Kemudian min 20 dikurangi min 15. Min 20 dikurang min 15. Karena ini kurang, ini min, dia jadi plus. Sehingga min 20 ditambah 15. Hasilnya minus 5. Kurang dari atau sama dengan 0, ini sama ditulis ulang. Jadi penyelesaian yang ini tadi, dia menjadi 2x kurang 5 per x kurang 5 kurang dari atau sama dengan 0. Kita lanjutkan. Langkah ketiga, tentukan titik kritis. Titik kritis ini apa? Titik kritis ini coba lihat di Google ya. Ada pengertiannya di Google. Namun secara ringkas saja saya sampaikan bahwa titik kritis ini adalah pembuat pembilang dan penyebut menjadi 0. Pembuat pembilang menjadi 0 atau pembuat penyebut menjadi 0. Kita ambil dulu pembilangnya. Ini pembilangnya 2x kurang 5. Sebelum itu, tadi kan seperti ini ya. Tadi seperti ini. Di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita ambil balik. Cuman tandanya kita rubah sama dengan. Ya, tandanya kita rubah sama dengan 0. Kenapa kita rubah sama dengan 0? Karena kita mencari titik kritis. Titik kritis tadi adalah pembuat pembilang atau penyebut menjadi 0. Maka kita buat sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan. Kita ambil pembilangnya. 2x kurang 5 kita ambil kemari. 2x kurang 5 sama dengan 0 ya. Kita tulis ini sama dengan 0. 2x saja sama dengan 5.
Maksudnya yang min 5 ini, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi 5. Sebenarnya kata pindah itu tidak ada dalam matematika ya. Tidak ada dalam matematika, konsepnya salah. Cuman ini supaya lebih cepat aja memahami ini, saya sampaikan min 5 ini pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, dia akan menjadi 0 ditambah 5. Jadi hasilnya 5. Konsep yang benarnya adalah min 5 kita tambahi 5, 0 kita tambahi 5. Ruas kiri tambah 5, ruas kanan tambah 5. Jadi sama-sama ditambah 5. Sehingga kalau min 5 ini ditambah 5, dia kan jadi 0. 0 ini ditambah 5, dia jadi 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x sama dengan 5. Itu konsep yang benarnya ya. Jadi kalau mau cara cepatnya, kalau ini min 5, bawa aja ke sebelah kanan, dia akan jadi 5. Kalau ini positif 5, bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif 5. Tandanya berubah. Tanda berubah itu kalau dia kita pindahkan melewati sama dengan. Tapi kalau tidak melewati sama dengan, tanda nggak berubah. Misalnya ini negatif 5. Kita pindahkan ke depan 2 ini, dia tetap negatif 5. Tapi kalau kita pindahkan dia melewati sama dengan kemari, dia akan merubah tanda. Oke. Kita lanjutkan. 2x sama dengan 5. Sehingga x pertamanya atau x satunya adalah 5 dibagi 2. Ya, 5/2. Itu x satunya. Kita lanjutkan dengan penyebut. X kurang 5. Ya, ini x kurang 5 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kemudian x-nya saja kita buat x2 ya. Karena ini x1 tadi kita buat x2. Ini min 5. Kalau kita bawa ke kanan dia jadi plus 5. Jadi ada 2 kita dapat nilai x-nya. Yang pertama adalah 5/2. Yang kedua adalah 5. Antara 5/2 dan 5 ini lebih besar angka 5. Jadi 5 ini nanti kita letakkan di sebelah kanan. 5/2 ini adalah 2,5 ya. 2,5 nanti kita letakkan di sebelah kiri pada garis bilangan. Oke, kita lanjut langkah keempat. Gambar pada garis bilangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini garis bilangan, 5 ini kita letak di sebelah kanan, 5/2 kita letak di sebelah kiri. Siapa yang paling besar, dia di sebelah kanan, siapa yang paling kecil, dia di sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita lihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Kenapa bulatan di angka 5 ini kosong bulatannya atau warna putih saja di dalam? Kenapa di 5/2 ini bulatannya itu hitam? Ya, terbulati semua ada warna hitam. Nah, ini maksudnya kalau dia bulat hitam semua seperti ini, berarti 5/2 ini ikut. Ya, ikut nanti ada tanda sama dengan. Kemudian kalau dia kosong seperti ini, berarti 5 tidak ikut. Maksudnya bagaimana? Kalau kita masukkan angka 5 ini kita masukkan ke kemari. 5 kurang 5. Ya, kita masukkan 5 ini ya. 5 ini kita masukkan ganti x ini dengan 5. 5 kurang 5. Jadinya kan 0. Jadi 2x kurang 5 per 0 itu tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Sehingga karena dia tidak terdefinisi, karena dia per 0, hasilnya tidak terdefinisi, maka bulatan ini kita kosongkan. Kita kosongkan ya. Kemudian 5/2 ini kenapa bulatannya penuh warna hitam? Kita kembali lagi kemari. Coba masukkan 5/2 ini. 5/2 kita ganti x ini 5/2. 5/2 dikurangi 5. Hasilnya tidak 0. Hasilnya tidak 0. Kalau hasilnya tidak 0, maka ini boleh ya kita ikutkan sehingga kita bulatkan dia penuh. Kita bulatkan dia penuh, kita kasih warna hitam. Nah, penggunaan hitam dan putih ini nanti di penyelesaiannya, kalau dia bulatan putih, maka tanda sama dengan tidak boleh masuk. Kalau dia bulatan hitam, maka tanda sama dengan wajib masuk. Oke, nanti kita lihat ya.
Langkah kelima sekarang, lakukan pengujian daerah. Oke, daerah ada 3 daerah di sini. Ini adalah daerah pertama, daerahnya adalah ini kemari atau kurang dari 5/2 ya. Dari sini kemari itu daerah pertama. Kemudian dari sini terus ke titik ini daerah kedua. Kemudian dari sini dari 5 ini terus ke kanan ini daerah ketiga. Jadi ada 3 daerah. 1, 2, 3. Kita uji ketiga daerah ini. Untuk X sama dengan 0. 0 ini ada di mana? Ada di daerah ini. Ya, ini kan 5/2. 5/2 ini adalah 2,5. 2,5 berarti pasti ada 0 di sini, daerah sini ya. Entah di mana nolnya kita nggak perlu ya. Kita nggak perlu. Yang penting dari sini terus sampai kemari ada 0 di sini. Ada 0 di sini, maka kita ambillah untuk X sama dengan 0. Kita ganti ya. 2X kurang 5 per X kurang 5 sama dengan 2 kali 0. 0 X-nya kita ganti dengan 0, kurang 5, ini kurang 5, per X kurang 5, berarti 0 kurang 5. Dapatlah hasilnya 1. Bukan satunya yang perlu, yang perlu adalah tanda satunya. Tanda 1 adalah plus. Ya, 1 kan positif ya. Maka kita buat di sini tanda positif. Ingat ini, yang pertama tadi kita ambil 0 dari sini ya. Jadi sini kita dapat positif. Nah, nanti kita buat positif tandanya di sini. Oke, daerah yang kedua untuk X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4. Coba perhatikan daerah yang kedua ini. Ini adalah 5. Sebelum 5 ini pasti ada 4 di sini. Pasti ada 4 di sini. Ya, kita ambil 4. Apa mesti 4? Tidak ya. 3 pun boleh ya. 3 boleh diambil. 2 apakah boleh? 2 enggak boleh. Kenapa? Karena 2 ada di sini. 5/2 kan 2,5 ya. 2,5. Berarti 2 tidak ada di sini. 2 itu ada di sini. 2 itu ada di sini. Jadi di sini ada 3, ada 4 ya. Kita coba ambil yang 4. Kita ambil yang 4 untuk X sama dengan 4. Jadi kita ganti ya, ambil 2X kurang 5 per X kurang 5. Ini dari mana kita ambil ini? Ini kita ambil dari soal ini tadi ya. Dari sini tadi kita ambil ya. 2X kurang 5 per X kurang 5 sama dengan ganti X ini dengan 4 ya, karena kita ambil X sama dengan 4 tadi, ganti X nya dengan 4. 2 kali 4 kurang 5 per ganti X nya dengan 4, 4 kurang 5 sama dengan 2 kali 4 kurang 5 per 4 kurang 5 hasilnya min 3. Hasilnya min 3. Min 3, lihat tandanya min ya, lihat tandanya min 3. Kita fokus ke tandanya, tanda min. Maka kita kasih tanda di sini min. Itu daerah yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pengujian daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga maksudnya yang di sini. Yang di sini ya. Coba lihat ini 5, ini 5. Kemudian setelah 5 ini pasti ada 6. Maka kita ambillah X-nya sama dengan 6. Untuk X sama dengan 6. Kita ganti X ini dengan 6, ganti X ini dengan 6. Ini dia. Lalu hasilnya adalah 7. 7 adalah plus. Ya, kita kasih tanda plus. Oke, selanjutnya ingat ya. Tadi di sini yang untuk X-nya 0 daerah sini tadi kita dapat plus. Kita masukkan plus di sini. Untuk daerah yang kedua tadi, daerah ini tadi kita dapat minus. Kita masukkan minus di sini. Untuk daerah ketiga kita masukkan plus. Kita dapat plus, kita masukkan plus di sini. Ketiga daerah ini sudah kita dapat tandanya. Baik, kita lanjutkan. Langkah ke-6, tentukan himpunan penyelesaian. Ini gambar yang tadi saya copy ulang supaya mudah dilihat. Daerah ini plus, daerah ini minus, daerah ini plus. Tanda pada soal adalah kurang dari atau sama dengan 0. Artinya negatif. Maksudnya daerah negatif ini yang kita ambil sebagai daerah penyelesaiannya. Tanda pada soalnya adalah kurang dari sama dengan 0. Kita cek ya tanda soal tadi, coba kita cek ya. Kita cek soal tadi betul. Ini ya. Ini soal tadi ya. Ini soal tadi kurang dari atau sama dengan 0. Yang ini ya. Kurang dari sama dengan 0 artinya kan tanda ini kurang dari sama dengan 0 ini tandanya kan negatif ya. Jadi artinya kita ambil yang negatif. Karena negatif yang kita ambil, maka yang negatif itu kan di tengah ya. Yang kan yang tengah ini kita kasih tanda begini, kita kasih arsir. Kita kasih arsir sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
Kalau kita buatlah X itu di tengah, maka X ini kurang dari 5. Ya, X ini kurang dari 5. Ingat, tanda sama dengan tidak boleh masuk. Karena bulatan 5 ini putih kosong. Bulatannya kosong. Lalu X ini lebih dari 5/2. X-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Sama dengannya masuk karena bulatannya penuh. Ya, bulatan hitam warna penuh. Bulatan warna hitam penuh. Jadi masuk dia sama dengannya. Cara membaca ini dia dari tengah ya. X kurang dari 5. X lebih dari atau sama dengan 5/2. Dari tengah bacanya. Oke, ini bacanya X anggota bilangan real, ini bacanya X sedemikian hingga ya. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ini, bagian pertama ini. Nanti kita akan bahas di bagian kedua. Bedanya dengan bagian kedua nanti adalah himpunan penyelesaiannya terpisah. Dia terpisah ya. X yang pertama terpisah dengan X yang kedua. Jadi kita gunakan bahasa atau nanti di himpunan penyelesaiannya. Untuk bagian pertama ini himpunan penyelesaiannya gabung. Gabung maksudnya dia seperti ini. Ini maksudnya gabung. Jadi cara bacanya X kurang dari 5. X lebih dari atau sama dengan 5/2. Oke, kita lanjut ke soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 6X kurang 5 per X kurang 2. Kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini tugas kalian. Caranya ingat, ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Yang 4 ini jadikan 0 terlebih dahulu, baru bisa diteruskan ke langkah-langkah berikutnya. Oke, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dipahami. Jika tidak paham penjelasan saya, silahkan temui gurunya. Minta penjelasan yang lebih detail dari gurunya di sekolah. Selamat belajar. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.